Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Nah, ada beberapa hal yang melandasi pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu filosofis, yang kedua historis, yang ketiga sosiologis, yang keempat psikologis, dan yang kelima itu teori belajar. Nah, landasan filosofis ini merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum karena filsafat adalah cara berpikir mendalam terhadap suatu objek. Nah, begitu juga dengan pengembangan kurikulum, perlu kajian yang mendalam untuk mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, ada beberapa filsafat yang melandasi landasan kurikulum. Yang pertama itu filsafat Peirellianisme. Nah, Peirellianisme ini adalah filsafat yang melestarikan nilai-nilai budaya lama. Nah, yang kedua itu filsafat esensial. Esensial ini merupakan landasan filsafat yang berkembang dari realisme dan idealisme yang mengandalkan esensi dari suatu hal yang sedang dikaji. Nah, yang ketiga itu filsafat progresivisme. Itu adalah sebuah landasan filsafat yang berubah karena perubahan zaman. Nah, artinya itu mempertimbangkan seperti apa nanti di masa depan. Nah, yang keempat itu filsafat rekonstruksionisme. Ini bergerak dari landasan progresif, tetapi filsafat ini mengandalkan bagaimana suatu masalah bisa dipecahkan. Nah, artinya bagaimana seseorang bisa sukses di masa depan. Nah, yang kedua landasan historis. Nah, landasan ini perlu dikaji dari bagaimana sejarah pendidikan itu terbentuk. Historis dari pendidikan yang perlu dipertimbangkan itu mulai dari pendidikan itu pra abad 21 menjelang abad 21 dan pendidikan abad 21. Nah, hal tersebut ini perlu dikaji untuk melandasi pengembangan kurikulum. Ditambah dengan kajian pendidikan di Indonesia prakolonial, zaman kemerdekaan, dan saat sekarang yang mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang ketiga landasan sosiologis. Nah, ini terkait dengan budaya, masyarakat, dan pendidikan. Nah, dalam budaya tersebut ada nilai-nilai yang dilestarikan. Jadi dalam sosiologis perlu dikaji nilai-nilai seperti apa yang perlu dimiliki oleh seseorang peserta didik untuk bisa bertahan hidup di masa depan. Terkait dari nilai-nilai suatu budaya tertentu akan berbeda-beda setiap daerah. Nah, karena itu budaya diklasifikasikan menjadi yaitu budaya universal, misalnya kebiasaan untuk disiplin. Itu adalah kebudayaan yang sudah diakui di seluruh negara manapun bahwa disiplin menjadi dasar seseorang maju di masa depan. Nah, kebudayaan khusus pada suatu daerah ini terkait dengan nilai-nilai lokal yang dilestarikan pada budaya tersebut. 4. Landasan psikologis. Ini juga hal terpenting dalam pengembangan kurikulum karena objek yang akan dikembangkan itu adalah peserta didiknya. Artinya kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan kejiwaan dari peserta didik dan bagaimana motivasinya, bagaimana ketertarikannya, kecerdasan yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Nah, jadi landasan psikologis ini sangat penting dibahas berdasarkan kajian-kajian teori yang sudah ada. Nah, yang kelima teori belajar. Ada 3 teori belajar, yakni behavioristik. Ini beranggapan bahwa belajar bisa diamati dengan perubahan tingkah laku
peserta didik. Nah, teori belajar behavioristik ini mengkaji bagaimana hukuman diberikan, bagaimana pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Itu yang dicontohkan dan diajarkan kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua itu kognitifistik. Ini merupakan teori belajar yang menekankan kepada pemahaman. Nah, bagaimana kita mengetahui tingkah pemahamannya? Nah, ini dengan melakukan pengujian terhadap pengetahuan yang diajarkan. Nah, yang ketiga humanistik, yaitu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi bagaimana dalam proses pendidikan dengan adanya kurikulum diimplementasikan ke dalam pembelajaran seseorang individu itu dapat meningkatkan harkat dan martabatnya melalui proses tersebut. Itulah beberapa hal yang melandasi pengembangan kurikulum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.